Selamat malam, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Bersatu hati dalam doa, Selasa 4 Oktober 2022, saya beri judul Setia dalam Penderitaan Berbuah Kekuatan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami tidur dan terlelap malam ini. Amin. Bacaan Alkitab kita diambil dari Mazmur 137 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Ingatlah ya Tuhan kepada kami, Bani Edom, yang pada hari pemusuhan Yerusalem mengatakan, runtuhkanlah sampai ke dasarnya. Hai putri Babel, yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, ketika kita berada dalam situasi dan kondisi yang sulit, saat kita terpojok oleh tekanan yang berat, respon seperti apakah yang kira-kira kita tunjukkan? Sikap seperti apa yang mungkin kita nyatakan? Apakah kita sanggup meresponsnya dengan bijak, setia, dan sabar? Atau kita malah bersikap sebaliknya? Yang penting kita aman. Dapur tetap ngebul. Pekerjaan kita lancar. Sosialita kita tetap eksis. Biasanya dalam keadaan yang sulit inilah kualitas iman kita akan teruji. Mazmur 137 ingin memperlihatkan tentang sikap bangsa Israel ketika mereka berada dalam situasi yang sangat sulit. Melalui kitab Mazmur, kita dapat menyaksikan luapan dan pelepasan emosi manusia yang paling dalam kepada penciptanya, baik itu rasa kagum maupun kedekatan relasi. Pada bagian awal, kita diajak pemazmur untuk bernostalgia terhadap kenangan tragis pada masa pembuangan di Babel. Mereka menjadi tawanan perang di negeri yang asing, suatu tempat yang jauh dari tanah airnya. Menderita sudah pasti. Dalam kondisi yang tidak menyenangkan itu, mereka ingat akan negerinya sendiri. Kenangan tentang Sion membuat air mata mereka bercucuran. Mereka menangis, tidak secara tiba-tiba, tetapi dalam sebuah perenungan saat mengenang sesuatu. Jadi, ketika kita membaca Mazmur ini, kita merasakan bahwa Mazmur ini bernada sendu, sebuah ratapan. Pohon gandarusa yang tumbuh di tepi sungai tentu cukup memberi ketenangan atas kesedihan mereka. Itulah sebabnya mereka duduk di tepi sungai Babel sambil menangis. Bahkan mereka menggantungkan kecapi-kecapi mereka di pohon itu. Jika kita amati apa yang dilakukan oleh bangsa Israel itu sebenarnya sebuah pernyataan atas sikap hinaan dari bangsa penjajah. Mereka menolak saat diminta untuk menyanyi dan menghibur orang-orang yang menawannya. Penolakan itu dinyatakan dengan cara menggantungkan kecapi pada pohon gandarusa yang berjejer di tepi sungai. Mengapa mereka menolak? Karena nyanyian yang biasa dinyanyikan di Sion itu hanya boleh dinyanyikan di Yerusalem, tempat yang kudus, yang hanya dipakai untuk menghormati Allah. Alasan yang mereka sampaikan juga lembut dan saleh. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Lagu itu adalah nyanyian Tuhan, sebuah hal yang kudus dan hanya diperuntukkan bagi ibadah di bait suci. Karena itulah kami tidak berani menyanyikannya di negeri asing, di antara para penyembah berhala. Dalam ketindasan itu, kita melihat dua hal, namun terasa janggal. Mari kita perhatikan ayat 5 dan 6, dua ayat dengan struktur yang berbeda.
Pada ayat 5 dikatakan, "Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku." Padahal ia melupakan. Sedangkan pada ayat ke-6, "Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau, jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku." Namun nyatanya ia memang melupakan. Ayat 5 diawali dengan jika yang sifatnya kondisional, lalu disusul dengan janji, sedangkan pada ayat ke-6 diawali dengan janji, lalu disusul dengan sebuah syarat. Ayat kelima memakai kata lupa, sedangkan ayat ke-6 memakai frasa tidak ingat. Tangan kanan umumnya untuk bekerja, kalau dipotong tidak bisa bekerja, tidak bisa makan, artinya kematian. Lidah untuk bertutur, Yerusalem sebagai sumber dan puncak sukacita. Jika ini semua tidak lagi diingat, maka hal itu sama juga dengan kematian. Ketika menyanyikan mazmur ini, hendaknya kita menyadari dengan persoalan yang dihadapi oleh gereja, khususnya gereja yang tertindas. Namun, kita juga harus menghindari permusuhan. Meskipun kita memohon keadilan, kita juga tidak meminta kehancuran bagi orang yang memusuhi kita. Seperti pemazmur yang tidak meminta Allah menghancurkan Edom juga Babel. Biarlah itu semua berada dalam kedaulatan Allah saja. Sekarang kita kembali pada diri kita sendiri. Penderitaan yang kita alami tentu tidak sama satu antara yang lain. Tinggal bagaimana kita menyikapi penderitaan itu. Apakah kita hanya menggerutu tanpa berbuat apa-apa, atau kita hadapi penderitaan itu dengan mengandalkan pertolongan Tuhan, seperti sang pemazmur yang memandang penderitaan itu sebagai penghormatan untuk melayani Tuhan. Saat kita diliputi kesedihan, ingatlah sang pemazmur yang selalu setia mengenang tanah airnya. Kesetiaan kepada Tuhan pasti akan berbuah kekuatan. Dengan begitu, penderitaan apapun bentuknya akan dapat kita lalui. Bablas angin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Kami diingatkan untuk selalu setia, mengingat-Mu dalam segala situasi yang kami hadapi. Kami percaya Engkau akan selalu menolong dan menyertai kami. Dalam kasih-Mu yang akan terus melingkupi kami sepanjang tidur kami malam ini. Amin.